Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hidup oleh firman-Mu, kami juga menjadi bijak menjalani hari-hari hidup kami, itu juga karena kami hidup dari apa kata firman Tuhan. Kami mengakui otoritas firman Tuhan dalam hidup kami, karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menundukkan kami pada kuasa firman-Mu, menundukkan kami pada kemuliaan Tuhan, sehingga kami tidak punya kesempatan untuk membanggakan diri kami dalam setiap pelayanan, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau terus berfirman bagi kami. Kami mengucap syukur karena kami terus mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu, karena sehingga waktu ini kami berdoa supaya menjadi waktu yang paling istimewa bagi kami untuk duduk diam di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Berkati waktu uraian firman-Mu yang singkat ini, kiranya otoritas Tuhan, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan itu ada atas kami, untuk kami belajar mengerti isi hati Tuhan, melakukan isi hati Tuhan dengan benar, dan kami dalam hidup kami menjalaninya dengan baik, dengan benar, dengan tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 12. Ya, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23. Mari perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Saya bacakan untuk kita semua. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Kisah Para Rasul pasal 12 ini menceritakan tentang Herodes Agripa I. Ya. Kisah Rasul pasal 12 ini. Selama 3 tahun dia memerintah di Yudea dan Samaria. Nah, siapa Herodes Agripa I? Herodes Agripa I ini adalah cucu dari Herodes Agung. Herodes Agung yang masih anak bayi itu dibunuh. Itu ya, kita ingat, itu Herodes Agung. Nah, Herodes Agripa I ini cucu dari Herodes Agung. Dia juga dikenal sebagai Agripa Agung. Ya, bukan Agripa Laut Tupang ya, ini Agripa Agung. Nah, Herodes Agripa I memerintah di wilayah Yudea dan Samaria itu sebagai seorang raja. Kalau kita membaca mungkin di teks Alkitab tidak begitu lengkap karena ini sejarah, maka dicatat dalam sejarah bahwa Herodes Agripa I ini mendapat kekuasaan di Yudea dan Samaria itu sebagai hadiah dari Kaisar Claudius. Ya, mendapat hadiah dari Kaisar Claudius untuk memerintah Yudea dan Samaria karena dia berhasil memberikan pengaruh kepada rakyat pada waktu itu untuk mengangkat Kaisar Claudius menjadi raja menggantikan Kaisar Caligula. Ya, jadi menggantikan Kaisar yang lama, dia meminta dukungan rakyat untuk mendukung Claudius menjadi seorang kaisar pada waktu itu. Sehingga Herodes Agripa I dijadikan raja. Nah, sebelumnya Yudea itu dipimpin oleh gubernur. Kita ingat ya, sebelum-sebelumnya itu dipimpin oleh gubernur, tidak pernah ada raja. Tapi pada masanya itu dia dipimpin oleh raja. Herodes Agripa I ini. Dan Herodes Agripa I bekerja dengan giat untuk menarik hati orang-orang Yahudi.
perhatikan ya. Dia bekerja luar biasa untuk menarik hati orang-orang Yahudi, termasuk salah satu hal yang dia buat adalah membatalkan niat Kaisar Caligula yang sebelumnya, ya, yang diganti dengan Claudius. Karena Kaisar itu pernah punya keinginan dan perintah untuk mendirikan patungnya, patung Kaisar ini, dan diletakkan di dalam bait suci di Yerusalem. Dan ini digagalkan oleh Agripa I. Ya, dia datang, kemudian dia mempertaruhkan nyawanya sehingga dibatalkanlah rencana pembangunan patung tersebut. Dan ini menyukakan hati orang Yahudi. Kita ingat ya, orang Yahudi itu paling menghormati bait Allah, karena bait Allah itu bagi mereka itu identitas diri. Allah hadir di situ. Nah, jadi kalau seandainya ada patung di situ, maka bait Allah akan tercemar. Nah, apa yang dia lakukan? Segala bentuk kebaikan yang dia lakukan bagi orang Yahudi, termasuk pada masanya dia jugalah yang memerintahkan untuk membunuh Rasul Yakobus, masih di Kisah Rasul pasal 12 ini. Dia juga yang memerintahkan untuk menangkap Petrus, dan pada akhirnya dengan tujuan untuk juga membunuh Petrus. Ini tujuannya cuma satu, hanya untuk menarik hati orang Yahudi dan kemudian untuk dipuji dan diagungkan. Ya, ini hanya untuk sekedar penghantar untuk kita supaya kita tahu sebenarnya ada masalah apa dengan Herodes Agripa I. Saya memberikan tema untuk firman Tuhan kita pagi hari ini, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teks yang menarik dalam Kisah Para Rasul 12 ini, dua hamba Tuhan itu satunya dibunuh, satunya ditangkap dan akan dibunuh. Tapi pada akhirnya masih dalam Kisah Rasul pasal 12, orang aktor utama yang ingin melakukan pembunuhan terhadap Rasul Tuhan, justru dia sendiri mati karena Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Nah, mari kita pelajari bagian ini, khususnya Kisah Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23. Siapa orang yang tidak menginginkan pujian? Saya pikir semua pasti senang dipuji. Tidak mungkin tidak ingin dipuji. Tapi kalau pujian itu melampaui batas wajar, dalam arti ingin untuk dipuji, ingin dieluk-elukan, ingin seumur hidupnya diagungkan, ingin apa saja yang dilakukannya, kemudian sesuatu yang dilakukan itu berhasil, dan dikenang seumur hidup, tidak hanya sekedar dikenang, kemudian dipuja, dikultuskan gitu ya. Dikultuskan, nah ini menjadi satu masalah yang serius. Bukan hal yang biasa. Pujian ini bukan sekedar memberi hormat, dikenang karena sesuatu yang dibuat, bukan, tapi pujian yang dimaksud ini sampai kepada titik ingin diagungkan, ingin diingat melampaui siapapun, bahkan cenderung melampaui Tuhan. Artinya apa yang dilakukan, orang lebih melihat apa yang dia buat dibanding apa yang Tuhan kerjakan melalui dia. Ya, ini warning untuk kita semua. Nah, kita perhatikan pada teks ini, memang Kisah Para Rasul 12 tidak mencatat dengan jelas, tapi dalam catatan sejarah menyatakan bahwa kisah ini itu terjadi ketika Herodes Agripa I melakukan perjalanan ke Kaisarea. Di sana dia melakukan satu perayaan yang dibuat untuk mengingat atau memperingati Kaisar Claudius. Ya, jadi dia datang ke sana, kemudian di sanalah dia berpidato. Tidak begitu jelas, tapi ada dalam catatan sejarah seorang sastrawan Romawi pada waktu itu namanya Yosefus itu mencatat bahwa dalam acara itu Raja Herodes Agripa I ini datang dengan kemegahannya, dengan jubah seorang raja, ya. Kalau kita perhatikan di ayat 21 itu dia catat pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, kemudian duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Nah, ini hanya karena catatan seorang sastrawan, saya juga tidak berani mengklaim. Tapi intinya memang pada waktu itu waktu dia masuk dalam arena acara itu ada pujian terhadap dirinya, tapi dia tidak merespon apapun.
Nah, mari kita perhatikan dalam bagian ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan penekanan renungan kita ini pada ayat 22 dan 23. Penekanan kita pada ayat 22 dan 23. Ketika Herodes Agripa I duduk dan berpidato kepada rakyat, ayat 22, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Memang kata Allah yang digunakan di sini ini menggunakan huruf kecil. Memang tidak bicara tentang Allah Yahweh, tidak bicara tentang Allah, tapi ini lebih kepada dewa. Ini suara dewa, bukan suara manusia. Tapi isi pujian itu sebenarnya itu mengarah kepada kemuliaan yang hanya harus diberikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata Allah ketika mereka sebutkan ini suara Allah dan bukan suara manusia, itu mereka mau mengatakan bahwa ini suara dari pribadi yang abadi, yang kekal, dan bukan dari suara manusia yang fana. Sekali lagi, Yosefus mencatat ada pujian itu dalam kalimat yang lengkap seperti ini. Kasihanilah kami karena Engkau adalah orang yang terbatas saat ini, memuja Engkau yang terbatas saat ini. Tetapi nanti Engkau adalah yang abadi bagi kami. Perhatikan ya. Kasihanilah kami karena kami memuja Engkau yang terbatas bagi kami hari ini, tetapi nanti akan menjadi yang abadi. Nah, ini kalimat ini kalimat yang memang konsep orang Romawi kuno ya, Romawi pada waktu itu, kaisar itu adalah disetarakan dengan dewa. Ya, kaisar itu disetarakan dengan dewa. Kalau kita belajar memang di Perjanjian Baru ini, masa Yesus saja, memang kaisar itu sudah disejajarkan dengan dewa. Sehingga ada pemujaan khusus terhadap kaisar, ada pelayanan khusus terhadap kaisar. Ada pengabdian khusus terhadap kaisar. Dan apa yang dikatakan kaisar itu tidak boleh ditentang, tidak boleh dilawan. Bahkan penghormatan kepada kaisar itu harus disamakan dengan penghormatan kepada Allah. Tidak boleh disamakan dengan penghormatan terhadap manusia, terhadap ksatria atau prajurit-prajurit hebat lainnya. Tidak boleh, dia harus melebihi itu. Itu sudah konsep Romawi. Tapi ini dilakukan oleh rakyat, ya, oleh rakyat pada waktu itu. Dan Herodes Agripa I sebenarnya sudah tahu pemahaman-pemahaman Yahudi bahwa hanya Allah yang layak untuk ditinggikan, hanya Allah yang layak untuk menerima penghormatan dan kemuliaan. Nah, ketika ada pujian seperti ini, bahwa mereka menganggap bahwa dia ini yang abadi, suaranya itu disamakan dengan suara Allah, ya. Artinya suara yang ditunggu-tunggu, suara yang diharapkan, suara yang tidak boleh ditentang, suara yang ketika mengeluarkan perintah, mengeluarkan pernyataan, maka pernyataan itu harus dipegang, tidak boleh dilawan. Dan ini berbeda dengan suara manusia yang fana, yang terbatas, yang bisa dilanggar, yang bisa ditentang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini kalimat yang sangat kelihatannya sederhana, pujian ini, karena kalau kita perhatikan memang kalimatnya ditujukan disetarakan dengan dewa. Tapi pujian itu, makna pujian itu sebenarnya harusnya itu hanya punya Allah. Karena yang kekal itu hanya Allah. Yang mulia itu hanya Allah. Semua yang ada di dalam dunia ini, segala ciptaan itu adalah fana. Termasuk raja, termasuk kaisar. Nah, melihat sikap Herodes Agripa I yang tidak merespon apa yang disampaikan oleh rakyatnya pada waktu itu, sorakan rakyatnya, pujian rakyatnya pada waktu itu, beberapa hal bisa kita lihat dan kita pelajari bahwa sebenarnya Herodes Agripa I adalah seorang raja, bawahan dari seorang kaisar. Tapi dia merebut penghormatan seorang kaisar, seorang raja, tapi merebut penghormatan seorang kaisar. Ini dalam konsep politik ya. Tapi
Dari sisi mata rohani Kristen, Alkitab mengatakan bahwa ia sebenarnya sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika dia dipuji dan dia tidak merespon, ketika dia disoraki dengan dan dimuliakan sebagai pribadi yang abadi, dia tidak merespon. Sama saja sebenarnya dengan dia sedang mengambil posisi menyetarakan diri dengan Allah. Ya, ciptaan sebesar apapun pengaruhnya, kuasanya, memang masa Herodes Agripa I sebenarnya ada banyak pengaruh, banyak pembangunan. Salah satunya juga dia membangun teater pada waktu itu, gedung teater, dan punya banyak-banyak dampak lain, termasuk membuat daerah Yehuda sebagai daerah yang cukup maju dan kaya pada masanya, berbanding terbalik dengan Tirus dan Sidon yang sebelumnya sebenarnya adalah daerah yang kaya. Ya, tapi begitu masa Herodes Agripa I itu diubah. Maka di ayat yang ke-20 itu dicatat jelas bahwa daerah Tirus dan Sidon itu memang bergantung soal makanan itu dari daerah raja. Daerah raja di mana? Ya di Yudea, dia tinggal daerah Yudea. Dari daerah Yudea yang kaya. Jadi pengaruhnya memang banyak. Tidak hanya dalam hal politik, tidak hanya juga politik, dia sudah membantu Claudius menjadi kaisar. Dalam hal kehidupan ekonomi, dia memajukan kehidupan perekonomian di Yudea. Kemudian dalam banyak hal, kehidupan seni dan sebagainya, olahraga, gedung teater dan sebagainya, itu dia bangun untuk kepentingan rakyat. Jadi dia mendapat layak untuk mendapat semua pujian, karena dia sudah melakukan banyak hal untuk rakyatnya, untuk kotanya, untuk keluarganya. Tapi, nah ini ya, sekali lagi, dia punya tujuan bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan yang baik, yang tadi yang hebat, yang luar biasa itu untuk memperoleh kemuliaan pujian dari rakyat. Saya katakan tadi bahwa pujian itu normal, banyak orang juga menginginkan pujian, siapa tidak menginginkan pujian? Itu dia selesai melayani, selesai, oh orang diberkati, terima kasih saya diberkati dengan pelayanannya, siapa yang nggak senang seperti itu? Senang. Tapi kalau pujian itu sampai melampaui apa yang harusnya kita terima, dalam arti seolah-olah apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita buat, ini saya aplikasikan untuk kehidupan pelayanan kita. Pelayanan yang kita buat, ataupun terobosan-terobosan yang kita buat, itu membuat kita merasa bahwa kitalah yang terbaik dari semua orang yang pernah ada. Dan semua yang kita lakukan itu karena kita. Orang bertobat itu karena kita. Pelayanan ini maju itu karena kita. Dan semuanya itu hanya karena kita, demi mendapatkan pujian, seolah-olah kitalah yang terbaik dari semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan yang ada. Maka sebenarnya kita sedang memposisikan diri seperti Herodes Agripa I, ya, mengambil posisi yang harusnya hanya milik Tuhan. Ya. Harusnya pujian itu hanya milik Tuhan. Harusnya kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Pelayanan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, pengabdian, tugas, tanggung jawab yang kita lakukan, prestasi yang kita dapat dalam studi, teman-teman mahasiswa, semua itu sebenarnya hanya karena Tuhan. Maka hanya Dia yang layak terima pujian dan kemuliaan. Ya. Kita menerima pujian untuk keberhasilan itu hal yang normal. Tapi kalau kita menganggap pencapaian kita adalah karena kita tanpa Tuhan di dalam kita, maka kita sedang menyingkirkan Tuhan dan menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Ini kecenderungan manusia seperti itu. Mau memposisikan diri setara dengan Tuhan, mau memposisikan diri yang layak menerima pujian seperti Tuhan. Nah ini hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Maka perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah yang fana, kita ini adalah ciptaan. Apapun yang terjadi, bahkan apapun yang kita lakukan, sebenarnya semuanya hanya untuk Tuhan dan karena Tuhan. Ya, maka segala kemuliaan itu harusnya dikembalikan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan, tidak kepada kita. Kalau kita melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Herodes Agripa I, artinya kita sedang menempatkan diri bertentangan atau berlawanan dengan Allah. Ya, bertentangan atau berlawanan dengan Allah. Ingat ya, ketika kita belajar Alkitab, bagaimana Lucifer itu dibuang dari surga, itu karena dia ingin sama dengan Tuhan, ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin disembah. Yesus ketika dicobai, salah satu kalimat
dari iblis, salah satu ujian yang diberikan oleh pencobaan yang dilakukan iblis apa? Minta Yesus menyembahnya. Ya, minta Yesus menyembahnya. Karena ada keinginan ini, ada pujian. Dosa selalu terikat dengan pujian. Jadi kalau kita melakukan sesuatu pencapaian atau pelayanan yang bagus, yang berhasil, pada saat yang sama harusnya kita berdoa kepada Tuhan agar jangan sampai pujian itu ditujukan kepada kita jadi takabur, jadi sombong, jadi serakah dengan pujian manusia. Benar, ya. Keinginan Herodes Agripa I tercapai. Apa yang dia lakukan itu demi mendapatkan pujian, dan dia dapatkan. Tapi apakah yang dia dapatkan itu kekal? Tidak, ya. Alkitab mencatat di ayat yang ke-23, dan seketika itu juga, ya, kalimatnya. Ketika ada pujian dari rakyat, Agripa Herodes I hanya diam. Ayat 23 katakan, dan seketika itu juga, saat itu juga, ia ditampar malaikat Tuhan karena tidak memberi hormat kepada Allah, ya, karena tidak memberi hormat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata seketika artinya terjadi pada saat itu juga. Memang kalau kita baca, seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Konsep kita seolah-olah saat itu juga Herodes Agripa I itu mati. Tidak seperti itu. Tapi menurut catatan Alkitab, seketika itu juga, kemudian melihat kesamaan dengan sastra yang dituliskan oleh Yosefus, itu mengatakan pada saat dia berpidato dan dia dipuji seperti itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di bagian dada dan perutnya. Ya, tiba-tiba pada saat itu juga, ketika pengagungan itu, maka dalam sastra itu bilang gini, Herodes Agripa I ini mengeluh dan marah kepada teman-temannya, kepada orang-orang itu. Ini karena kalian memuji saya, kalian pikir itu bagus, akhirnya saya akan menuju pada kematian. Itu catatan sastra, ya. Tapi Alkitab katakan dengan jelas, seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena tidak menghormati Allah. Memang ensiklopedia Yahudi itu mengatakan bahwa kematian Agripa I ini itu karena pukulan politik Romawi. Ada konsep seperti itu. Tapi kita sangat mempercayai firman Tuhan. Kita sangat mempercayai Alkitab bahwa apa yang terjadi dengan Herodes Agripa I, 5 hari setelah peristiwa ini dikatakan dia mati. Itu terjadi bukan karena pukulan politik, tapi seutuhnya karena pekerjaan Tuhan. Ya, seutuhnya itu karena pekerjaan Tuhan. Ketika ia menerima pujian itu dalam keserakahan, dalam kesombongannya, dan ia diam, ia menempatkan dirinya sebagai yang termulia sejajar dengan kaisar dan menjadi seperti dewa yang abadi, bahkan merebut hak Tuhan, pujian dan kemuliaan dari umatnya. Maka itu juga menjadi alasan paling penting dari semua hal yang sudah dia lakukan, yang selama ini yang dia buat dengan tujuan mencari pujian, sebagai akibat, alasan dari dia menerima akibat kematian yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau tadi saya sempat singgung, menarik di pasal 12 ini. 2 rasul Allah, 2 rasul Tuhan, satu diperintahkan untuk dibunuh, Rasul Yakobus itu disebut sebagai martir. Rasul, ya, yang martir. Kemudian juga memerintahkan menangkap Petrus, dipenjarakan dalam tahanan yang dalam penjara yang cukup ketat, dengan tujuan nanti setelah Paskah juga Petrus akan dilakukan sama seperti Yakobus. Punya niat seperti ini terhadap hamba Tuhan dan dalam pekerjaan Tuhan karena dia punya kuasa dan dia juga punya dukungan dari rakyat pada waktu itu. Tapi dia sedang berdiri berlawanan dengan Tuhan. Ya. Jadi dosa yang dilakukan oleh Herodes Agripa I itu sudah banyak, kalau diakumulasikan pada puncaknya dia sampai pada titik memuliakan diri sendiri. Ya. Dia sampai pada titik memuliakan diri sendiri. Dan ini fatal, ini serius.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perenungan kita pagi hari ini ada 3 hal yang ingin saya simpulkan dan menjadi perenungan untuk kita bersama dari uraian ini. Yang pertama, hanya Allah yang kekal dan di dalam Dia kita menerima kehidupan yang kekal. Kekekalan tidak ada pada ciptaan. Ciptaan tetaplah ciptaan. Sehebat, sebaik, seluar biasa apapun seorang ciptaan melakukan satu hal, ya, tetap dia hanyalah seorang ciptaan. Tugas seorang ciptaan adalah menyembah Sang Pencipta. Karena hanya Sang Penciptalah yang kekal. Hanya Allah yang kekal. Karena itu ciptaan tidak layak menerima pujian, kemuliaan. Jangan memposisikan diri setara dengan Tuhan. Jangan memposisikan diri yang terhormat lebih mulia dari siapapun. Jangan mengkultuskan diri, karena pada saat kita mengkultuskan diri, memuja diri sendiri, itu sama saja dengan kita sedang berdiri berlawanan dengan Allah. Yang kedua, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kekuasaan itu dianggap sebagai tempat yang sempurna, ya. Posisi, kekuasaan, kedudukan itu dianggap sebagai tempat yang paling sempurna untuk memperoleh pujian. Paling sempurna. Makanya tidak di kita ya, tidak di SGI, tapi dalam dunia politik atau dalam dunia-dunia lainnya ya, itu banyak sekali konflik yang terjadi karena perebutan kekuasaan, perebutan posisi. Kenapa? Bukan hanya masalah posisi dan kedudukannya, tapi disitulah seseorang itu dianggap termulia, ya. Oh, dianggap sebagai orang yang terhebat, yang nomor 1, yang layak untuk, wah ini yang tertinggi dalam hidup kita. Jadi hati-hati dengan posisi, dengan kedudukan. Saat ini kita diberi Tuhan posisi, diberikan kedudukan, atau satu waktu teman-teman mahasiswa lulus melayani Tuhan, dipercayakan pelayanan yang mulai dari yang kecil sampai nanti pada waktunya dipercaya menjadi seorang gembala atau seorang hamba Tuhan, jadi teolog kah atau apologet Kristen kah, apalah namanya, ya. Jangan lupa bahwa posisi kita tetap sebagai penyembah-penyembah Allah, ya. Posisi bisa membawa kita pada kejatuhan. Karena itu untuk segala yang tak terima, posisi, kedudukan, atau segala yang kita buat, hendaklah kita menundukkan diri kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa hanya Tuhan yang layak menerima segala pujian. Ya, kalaupun ada orang yang menyampaikan pujian itu kepada kita, sebaiknya sampaikan bahwa pujian itu hanya punya Tuhan. Saya hanya alat di tangan Tuhan. Jangan merubah posisi sebagai ciptaan sebagai pencipta, seorang penyembah menjadi seorang yang dipuji. Jangan merubah posisi ini. Karena merubah posisi ini itu sangat fatal. Dan yang terakhir, yang ketiga untuk perenungan kita hari ini. Di saat hamba Tuhan atau orang percaya hidup bahkan mati dalam pemberitaan Injil, ada mungkin pribadi atau kelompok yang akan bersukacita karena hal itu. Saat yang sama Allah sedang menyiapkan hukuman bagi mereka yang merancangkan yang jahat terhadap anak-anak Tuhan, terhadap hamba Tuhan dalam pelayanan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita, sebab kita belajar dari firman Tuhan bahwa Allah itu adalah pribadi yang kekal. Dia Allah. Kita mengakui dia Allah atau tidak, dia tetap Allah. Kita mau memuja dia atau tidak, dia tetap Allah yang layak untuk ditinggikan dan dipuji. Tapi jangan sekali-kali menempatkan diri kita sebagai musuh-musuh Allah yang ingin mencari posisi yang sama dengan Tuhan. Dimuliakan melampaui Tuhan atau disamakan dengan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita, menolong kita, mengoreksi kita, supaya dalam pelayanan kita ke depan, segala yang kita lihat, yang kita terima dari Tuhan, adalah pemberian Tuhan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin untuk firman Tuhan. Saya minta kesediaan Pak Pendeta Andreas untuk membawa kita dalam doa berkat dan doa penutup.